Kuatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Assalamualaikum Namida. Waalaikumsalam. Selamat pagi Namida. Saya bisa mengganggu waktunya sebentar Namida. Mungkin Namida bisa perkenalan dulu. Oke. Perkenalkan, nama saya Ida Nuswanti. Saya Yayasan Kabupaten Israel yang beralamat di Perumahan Citra Sentosa Mandiri Blok B nomor 1 Bambang. Terima kasih Namida. Ini Namida, kita ini kan sebagai pendidik, biasanya kan banyak sekali permasalahan atau kasus-kasus yang terjadi di lembaga. Mungkin kasus itu bisa berkaitan dengan orang tua, dengan anak-anak, dengan guru, atau pada saat kegiatan pembelajaran. Kalau boleh saya tahu, Namida, saya ingin mengajukan sedikit beberapa pertanyaan tentang bagaimana cara Namida dalam mengambil keputusan. Boleh ya, Namida? Yang pertama, Namida, selama ini bagaimana cara-cara Namida untuk mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika dan rujukan moral? Etika dari guru ke guru, guru ke wali murid, atau bagaimana? Monggo terserah Namida. Dari guru ke guru boleh. Saya jawab duluan ya. Kalau dari guru ke guru, mungkin kita kan sudah setiap hari Jumat ada pertemuan. Jadi kalau di lembaga 39 itu juga sudah tahu bahwa yayasan menerapkan sistem kekeluargaan di sini. Jadi tidak ada di antara kita ini ada gap dalam artian berebut jabatan ataupun berebut tugas dan sebagainya. Tapi di sini yayasan berusaha bagaimana caranya setiap guru yang ada di sini mempunyai tugas yang sama, walaupun mungkin bentuknya berbeda. Itu yang pertama. Kalau yang berhubungan dengan wali murid, namanya lembaga, itu selalu mesti ada gap dalam artian positif negatif yang diterima oleh wali murid. Kalau wali murid kurang merasa percaya dengan kita itu adalah wajar. Apalagi seperti yang kemarin waktu kita menerima anak-anak inklusi itu kan tidak menimbulkan masalah di wali murid yang reguler. Tapi alhamdulillah dengan pendekatan secara kekeluargaan wali murid itu memahami, dan buktinya sampai hari ini sudah tidak terjadi lagi. Cara kita yaitu melalui pendekatan dengan wali murid. Salah satunya ya kita panggil wali murid dan akan kita ajak berdiskusi bersama. Jadi cara untuk mengidentifikasinya pendekatan sama wali murid itu, kita panggil wali murid, maksudnya wali murid yang bermasalah, kita panggil, kita kasihkan informasi bahwa masalah itu muncul. Kemudian kemarin kan ada masalah kan, masalah tentang pembuangan tempat minum. Seperti itu, jadi kita panggil, kita kasih informasi bahwa yang membuang tempat minum itu adalah anak-anak istimewa. Mohon pengertian wali murid bahwa namanya anak istimewa itu kan mempunyai kebiasaan di luar anaknya yang reguler. Kami atau kita sebagai pendidik kan tidak lengah dalam hal itu. Sedangkan kecepatan anak membuang itu kan lebih cepat dibandingkan pada saat kita menjaganya. Jadi identifikasi itu tadi kita melakukan pendekatan dalam artian supaya tidak ada wali murid itu merasa bingung pada si anak atau apalagi sama orang tua. Jadi melalui pendekatan dan kita memberi pemahaman yang tidak sama wali murid. Dan kemarin kita juga sebetulnya kita memanggil psikolog untuk melakukan counseling dalam artian biar wali murid yang tidak paham tentang anak istimewa bisa memahami dan mau menerima anak-anak istimewa itu tanpa adanya diskriminasi. Terus tadi kan Namida kan bilang kita memanggil psikolog itu ya. Terus apa timbal baliknya dari umpan balik dari wali murid bagaimana Namida? Untuk umpan baliknya itu tadi artinya wali murid memahami. Oh ternyata anak-anak istimewa itu perlakuannya seperti ini. Oh anak-anak istimewa itu bukan berarti dia nakal atau hiperaktif atau apa, tapi memang mereka tidak paham. Dan kita sebagai pendidik di sini kan kita memahamkan anak-anak istimewa itu bukan berarti di akademisnya yang terlihat, tapi di sikap. Jadi kita tetap ada opsi lain juga ya Namida ya, mengadakan parenting sama memanggil psikolog tadi.
siswa, tapi itu kan karena person satu-satu, sedangkan wali murid kita ini kan banyak, lebih dari 100 wali murid. Otomatis langkah yang kedua ya tadi kita mengadakan parenting. Di parentingnya kita mengundang artinya ya psikolog tumbuh kembang terutama untuk anak-anak istimewa. Pertanyaan selanjutnya ya Memida, selama ini bagaimana Memida menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama besar dan sama-sama mengandung nilai-nilai kebajikan. Misalnya seperti ini, untuk kita ada kebetulan Bu Ida ini kan juga jarang di lembaga, dalam arti mempunyai tugas lain di luar, tapi itu sebenarnya sama-sama pentingnya karena masih berhubungan dengan tumbuh kembang anak-anak, di mana lembaga pun itu sebenarnya lebih mementingkan, lebih membutuhkan Bu Ida dibandingkan lembaga lain. Tapi kita kan juga harus berpikir bahwa hidup kita itu tidak hanya di satu lembaga, tapi kalau bisa kita sering berbagi di lembaga lain. Jadi kalau ada kegiatan yang mungkin sama-sama pentingnya, di saat dia penting untuk di lembaga orang lain dan di lembaga sendiri juga penting, di sini kan tidak ada mandani. Jadi mandani itu istilahnya yang bisa membantu kegiatan di sini, karena mandani kan sebagai kepala sekolah di sini, jadi dia yang bisa menghandle itu. Ya, mungkin kita tetap ada koordinasi sebelum kegiatan itu. Insya Allah selama ini kita temukan sih kesulitan beda di tempat, terus sekolah anak tidur tutup, nah Berarti dalam pengambilan keputusan ini jika ada dua kepentingan yang sama, Memida tetap memberikan tugas kepada bu guru, kepada kepala TK-nya tadi ya Memida ya. Jadi tugasnya sama-sama berjalan, tugasnya juga berjalan, kepentingannya di lembaga pun juga tetap berjalan. Nanti di hari Jumat sekali lagi kita koordinasi bagaimana kegiatan itu, dan untuk satu hari itu biasanya koordinasinya kan lewat WA, lewat telepon, lewat video-video yang gitu kan. Jadi meskipun Memidanya nggak di sini, kita masih tetap Ya, koordinasi. makanya kita sangat berterima kasih dengan adanya IT ini. Walaupun tidak di satu tempat, tapi kita walaupun kita cuma satu, kita bisa bergabung di satu tempat yang satu. Pertanyaan selanjutnya ya Mem ya, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya dilakukan dalam pengambilan keputusan? Jadi langkah-langkahnya bagaimana kita tetap, karena di sini kita sudah menjalin rasa kekeluargaan itu, setiap masalah, setiap keadaan itu harus kita diskusikan bersama. Contohnya pada saat kita membutuhkan satu guru atau ada satu guru kita yang mau pensiun, itu kita harus tetap berdiskusi bersama bagaimana kriteria yang akan kita butuhkan untuk guru. Jadi bukan yayasan yang menentukan oh ini yang diterima, tapi guru harus dilibatkan, maksudnya anggota masyarakat itu, anggota warga KBTK itu terutama staf itu harus diikutsertakan, dan karena dengan nanti yang ikut dalam satu timnya, teamwork itu akan solid kalau sama-sama merasa nyaman. Tapi kalau dikasih guru walaupun lah mohon maaf ijazah sampai S2, tapi kalau yang ada di dalam ini tidak nyaman, maka teamwork itu tidak akan. Nah, sedangkan tujuan kita di sini kan supaya enak, keluarga itu ada, terus anak-anak nyaman, wali murid itu juga nyaman, sesama men atau sesama guru itu juga nyaman, ya guyon, ya kadang-kadang begini, kadang-kadang begitu. Ya. Berarti kita tetap memakai diskusi musyawarah itu tadi ya Mem ya. Kalau seandainya kan dalam musyawarah itu kan pastinya ada yang pro dan kontra ya Mem ya. Ada yang setuju dan ada yang tidak. Terus bagaimana cara Memida untuk menyikapinya? Kalau pro kontra itu hal yang wajar. Tapi kan kita juga sebagai biasa di sini kan saya memberikan alternatif pembicaraan. Oke, misalkan dia ini ternyata tidak setuju. Alasan tidak setujunya apa? Kita catat beberapa. Oh yang di sini setuju. Alasan setujunya apa? Bagaimana? Jadi sebenarnya kita lihat. Oh ternyata antara manfaat menerima guru itu dengan tidak baiknya itu banyak manfaatnya. Yaudah, tapi ini karena tadi sudah tidak setuju, otomatis harus legowo dalam artian ini adalah hasil keputusan kita bersama. Semoga saja kedepannya, karena kan kita memang pada saat mencari karyawan itu kan kita hanya menduga-duga oh ini orangnya begini, kan kita melihat dari
CV-nya kan, ternyata lulusan ini, bisa ini, bisa ini. Berarti dari itu tadi jika ada yang tidak setuju menikah mungkin menggunakan voting ya. Seperti itu ya. Caranya itu tadi, tapi cara berbanyak dan artian bukan berarti yang menang tadi harus merasa oh harus menang. Tapi tetap kita cari bagaimana solusinya yang terbaik untuk kita bersama kan, bukan untuk satu tubuh atau satu tubuh. Jadi intinya kan semuanya bisa menerima keputusan dari diskusi itu tadi ya. Yang selanjutnya ya Mem, hal apa saja yang selama ini yang Memida anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika. Kita maksudnya Yang seperti tadi yang contoh yang di atas tadi yang nomor yang satu masalah itu ya. Iya. bagaimana cara Yang dianggap sama Memida efektif dalam oh itu pengambilan. tadi yang efektif itu tadi pendekatan dengan orang tua itu tadi. Kalau tadi kan ada dua ya, Iya. pendekatan sama parenting. Kalau parenting itu kadang-kadang pemahaman orang itu kan berbeda, tapi kalau pendekatan kitanya kan kita face to face, walaupun mungkin dalam satu ruangan itu banyak mata, mungkin ada beda, ada biasa, ada murid sendiri, ada kepala sekolah, tapi kan itu lebih itu dengan solusinya bagaimana. Dan kemarin kan akhirnya kan beliaunya malah mau membantu kita untuk mencarikan schedule. Itu kan berarti dari pendekatan itu beliau malah welcome kita yang kemarin merasa itu kok sih bu gurunya ini kok tidak memperhatikan, ternyata begitu kita panggil kan malah welcome. Berarti yang kali pendekatan sama seperti tadi ya, sama pemahaman kepada kalian juga. Hal-hal apa saja yang selama ini menjadi tantangan Memida dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika? Tantangannya itu tadi, karena cara berpikir kita tidak sama, yang sama tantangannya seperti itu. Tapi bagaimana sekali lagi, bagaimana caranya kita menyamakan pikiran yang berbeda itu dalam artian untuk menghasilkan sesuatu yang baik. Karena keputusan itu kan tidak bisa diambil satu orang. Intinya sebagai yayasan saya tidak mau otoriter dalam mengambil keputusan. Tetap apa tadi sudah saya sampaikan, ayo apa masukannya, nanti baru kita diskusikan yang dipakai yang mana, jadi sama-sama semuanya merasa oh ini milik saya, oh ini adalah lembaga saya, oh ternyata di sini tidak ada guru yang merasa di nomor satukan, nomor dua kan, dan Tetap memakai cara diskusi tadi diskusi yang dari keluarga. Selanjutnya ya Mem ya, apakah Memida memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam menyelesaikan sebuah kasus dilema etika? Apakah langsung diselesaikan pada hari itu atau ada jadwal tertentunya Mem? Kalau untuk masalah etika itu tidak ada jadwal tertentu. Jadi pada saat kita ada masalah, kalau prinsip saya ada masalah segera selesai. Jadi tidak berlarut-larut. Seperti itu. Jadi ya hari itu kalau ketemu hari itu memang masalah itu adanya ketemunya di misalkan hari Senin. Posisi saya di sini dapat masalah segera kita selesaikan. Tapi biasanya yang kayak kasus yang tadi itu kan masalah itu setelah sampai rumah. Si anak baru sampai rumah cerita ke mamanya baru lewat juga dan baru ketemunya besoknya kan. Berarti itu kan bisa dikatakan bahwa masalah itu ada dan segera diselesaikan tanpa harus menunda-nunda ini. Jadi kalau seandainya ada kasus atau permasalahan langsung diselesaikan di hari itu kalau Ya, memang bisa ya Mem ya. Kalau memang tidak ada kendala lain. Ya. Supaya kasus itu cepat selesai dan tidak berlarut-larut juga. Dalam pengambilan keputusan tadi itu Memida adakah seseorang atau faktor yang mendukung dalam pengambilan keputusan tadi? Untuk pengambilan keputusan kita kan ada Pak Yayasan. Di sini kebetulan kan Pak Yayasan tidak langsung aktif di sini. Nanti setiap masalah namanya anak satu rumah, mesti kita diskusikan bareng-bareng. Dan keputusannya bagaimana bukan berarti harus tergantung Bapak. Dalam artian Bapak memberikan solusi yang terbaik seperti ini. Akhirnya kita terapkan, misalkan memang besok orang banyak dipanggil. Kita diskusi Bapak sih sama ini kan memang tidak pernah ikut campur ya di sini ya. Jadi banyak berita yang menangani di sini. Tapi untuk masalah-masalah itu tetap Bapak tahu. Jadi guru bagaimana, anak-anaknya berapa itu Bapak tetap tahu keadaan walaupun Bapak tidak bicara. Iya, itu tadi
diskusi yang pendukungnya ya bapak yayasan. Yayasan. Selain bapak yayasan mungkin ada pendukung lain dalam pengambilan keputusan? Mengambil keputusan ya dengan jenengan itu yang mengambil keputusan ya betul sama kepala sekolah, makanya kan di awal kita diskusinya bersama, jadi pengambil keputusannya ya kita bersama. Berarti untuk yang diskusi tadi yang dulu selain Pak Yayasan sama gurunya. Apakah ada anak lain seperti mungkin orang tua atau komite gitu? Itu kalau komite kita kan mungkin jarang ya, kalau di sini kita jarang berdiskusi dengan komite kalau berhubungan dengan masalah yang tadi awal saya tanyakan. Kalau dengan komite itu kan berhubungan dengan memang komite, maksudnya untuk misalkan anak sakit itu kita baru berdiskusi dengan komite bagaimana cara kita menjaga anak sakit itu, bagaimana cara kita memberi santunan pada anak pada saat baksos. Biasanya kita lakukan setiap 1 tahun sekali, itu baru kita melibatkan komite. Tapi kalau masalah itu kan masalah tadi kan intern, setidaknya yang tahu yayasan, kepala sekolah sama guru. Jadi ya kita ini tiga istilahnya, ketua yayasan, saya, kepala sekolah sama guru, empat guru. Tapi kan terkadang kan kalau diskusi itu kita juga melibatkan komite juga ya, Bu ya. Tapi pada kasus-kasus tertentu. Tapi karena kan apa tujuan kita mau mendirikan komite kalau komitenya tidak ikut campur. Berarti tetap dari komunitas sekolah dulu ya kalau masalahnya intern. Kalau masalahnya ya berhubungan dengan komite, kan kita ada tupoksinya, maksudnya tupoksi yayasan apa, kepala sekolah apa, guru apa, komite. Yang terakhir Mem, dari semua hal yang telah disampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Memi petik dari pengalaman pengambilan keputusan dilema etika? Pengalamannya ya itu tadi. Kita berusaha untuk menerima masukan-masukan dari wali murid, walaupun mungkin sedikit menyakitkan dalam artian di awal kan dia memikir bu gurunya tidak atau bu gurunya membiarkan tidak merespon atas kejadian yang terjadi. Tapi sebenarnya kan bukan itu. Kadang-kadang sebagai yayasan saya ini sedikit dilema kalau bu guru itu sedikit mendapatkan kecaman dari wali murid, karena kan saya tahu sendiri bagaimana kerasnya bu guru ini untuk menjaga mereka. Kan kita sudah paham dari awal bahwa kita ini adalah orang tua kedua dari mereka. Mereka sakit, kita pun juga ikut sakit seperti itu. Jadi dan sesuai dengan mutunya Medilbun juga kan. Namanya saja Medilbun. Medilbun artinya kan anakku. Jadi semua yang ada di sini sebenarnya kan kita ada semua anakku. Jadi dilemanya yaitu tadi, kalau orang tua menganggap kita ini tidak memperhatikan mereka, itu sangat dilema sekali. Karena kalau menurut saya dengan yang ada di sini itu sudah sekuat tenaga. Artian mendidik mereka memang, dan kita kan sudah menerapkan kita tidak boleh main tangan dan sebagainya. Tapi setidak-tidaknya orang tua bukan penghargaan yang saya butuhkan, tapi setidak-tidaknya sikap dan ucapan yang santun lah, yang mungkin sangat kita butuhkan dalam artian terima kasih. Terus pada saat anaknya mengalami musibah itu tidak menyalahkan kita, karena tidak mungkin namanya guru itu tidak memperhatikan peserta didik. Itu tidak mungkin pada saat guru mengajar, guru ngomong sendiri. Tidak mungkin setiap mengajar guru main handphone sendiri. Kalau di sini kan sudah kita terapkan di kelas tidak boleh main handphone kecuali untuk pengambilan dokumen kegiatan belajar. Saya kira Ya itu tadi ya kan ya, kalau seandainya kan ada wali murid yang menyalahkan gurunya itu tadi ya kan ya. Bagaimana sikapnya Femika sebagai yayasan tadi? tadi kan kita panggil itu supaya mengomongi gurunya itu tidak berlanjut. Makanya kita cut, satu-satunya cara mengcutnya kita hadirkan beliau. Memang pada saat kita panggil kadang-kadang emosi beliau masih tinggi, tapi kita dengarkan ya tadi, kita dengarkan walaupun sedikit menyakitkan. Tadi kalau guru saya ini dibilang yang jelek atau negatif oleh wali murid. Nah, seperti saya sampaikan tadi, bahwa kita ini kan sudah berusaha sebaik mungkin bagaimana caranya menjaga. Tapi kalau ada sesuatu yang terjadi itu kan di luar nalar kita, namanya saja anak-anak. Tidak ada anak-anak itu yang
tidak ada jatuh, tidak ada menangis, tidak ada tersakit, itu tidak ada. Tapi anak-anak itu ya itulah anak-anak, ya kadang nangis, ya kadang jatuh, ya kadang rewel, ya kadang teriak-teriak. Saya kira itu harus dipahami oleh orang tua. Makanya kita selalu melakukan parenting itu kemudian biar membantu mereka bagaimana cara memahami tindakan anak-anak, apalagi anak-anak usia dini, usia awal. Tadi kan jika ada wali murid berarti kan kita tetap melakukan pendekatan juga ya Manda ya. Terus selama ini apakah dari wali murid ada umpan baliknya yang negatif? Tadi kan kami kan melakukan pendekatan dengan memanggil orang tua tadi. Terus setelah itu apakah ada timbal baliknya dari wali murid? Kalau timbal balik negatifnya malah tidak ada. Timbal baliknya sekarang lebih bagus. Ya Kalau kalau positifnya positif dalam positifnya, artian beliau sering menanyakan ke guru kelasnya mungkin tentang perkembangannya bagaimana, dan mohon maaf beliau sering istilahnya tidak seperti kemarin lah, dalam artian anaknya sendiri disuruh hati-hati meletakkan barangnya supaya tidak terjadi seperti itu. Dan kita pun juga memberikan fasilitas dalam artian bukan memprioritaskan, tapi kalau memang kesulitan untuk meletakkan barang itu bolehlah diletakkan di kantor. Kalau memang tidak mau rusak, kalau bisa besok jangan bawa barang yang sudah pecah dan sebagainya, itu saja. jadi melalui pendekatan tadi dengan memanggil orang tua, timbal balik mereka lebih positif ya. Positif Manda. dan lebih menghargai guru, saya kira seperti itu. Kita tidak butuh penghargaannya bagaimana, tapi namanya guru ya sejelek apapun guru itu harus dihargai, karena guru-guru kan yang menyampaikan ilmu pengetahuan kepada mereka. Ya itu tadi sudah selesai semuanya Memida. Saya terima kasih banyak karena Memida sudah meluangkan waktunya untuk membantu saya mengerjakan tugas ini Memida. Semoga berhasil, semoga sukses. Mohon maaf ya Memida ya. Assalamualaikum. Salam. Assalamualaikum Mam Heni. Waalaikumsalam Mbak Jenny. Selamat siang. Selamat siang. Saya mau mengganggu waktunya sedikit, boleh Mam Heni? Silakan. Mungkin Mam Heni mau perkenalan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurhani Kamala. Di sini saya sebagai Kepala TK My Children. Ya, terima kasih ya Mam Heni sebelumnya. Ya, Begini Mbak Meni, ini kan terkait dengan tugas saya demonstrasi konstekstual modul 3.1, yaitu cara-cara pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Saya cuma ingin sedikit saja bertanya tentang bagaimana cara Mem Heni dalam mengambil keputusan. Boleh ya Mem Heni? boleh. Oke. Pertanyaan yang pertama Mem Heni, selama ini bagaimana Mem Heni cara mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika dan rujukan moral? Ya, untuk mengidentifikasi kasus-kasus itu saya mengambil contoh tentang toleransi keberagaman di Yemen, karena di lembaga kita yaitu TK My Children sangat beragam untuk agamanya siswa kita. Ada agama Islam, Kristen, dan Hindu untuk tahun ini. Jadi cara mengidentifikasi pertama adalah kita harus melihat kasusnya itu seperti apa atau masalahnya itu seperti apa. Entah itu masalah individu atau rasa keadilan, kebenaran, dan jangka pendek dan panjangnya seperti apa. Seperti itu. Jadi kita harus tahu dulu toleransi keberagaman itu seperti apa. Jadi kita harus menghormati, intinya menghormati sesama agama di sini. Tidak hanya agama Islam yang dianut di sini, tapi kita harus menghargai 3 agama yang ada di sekolah kita. Jadi caranya kita harus, yang pertama tadi dengan individu. Individu berarti kita harus tahu kita tuh bersikapnya seperti apa, untuk orang lain itu seperti apa. Kemudian yang kedua tadi rasa keadilan. Jadi kita tidak boleh egois. Oh, kita merasa benar dengan agama kita. Kita tidak boleh menghina juga tentang agama orang lain atau teman yang lain. Jadi kita memberikan contoh terhadap
anak didik kita untuk selalu memberi rasa keadilan terhadap sesama. Kemudian yaitu jangka pendeknya. Jadi jangka pendek dan jangka panjang. Mungkin jangka pendeknya kalau kita misalnya ada masalah, kita tidak boleh langsung mengejudge orang itu salah, tapi kita harus cari tahu masalahnya itu gimana. Jadi kita tidak boleh harus egois atau tidak boleh mengambil keputusan secara sepihak. Jadi kita harus mengetahui konsekuensinya ketika kita mengambil suatu keputusan yang salah itu nanti seperti apa. Itu jangka pendek dan jangka panjangnya. Ya. Berarti caranya tadi mengidentifikasi melalui individu, Ya. melalui keadilan, sama jangka pendek sama jangka panjang seperti Ya. itu ya. Terus ini memberi kalau ada jangka panjang tadi saya dengar kan ada konsekuensinya itu tadi ya. Ya. Nah, itu yang seperti gimana ini? Biasanya kan kita itu kalau merasa benar dengan percayaan kita yang kita anut, biasanya kita itu menganggap orang itu salah. Terus orang itu agamanya salah. Nah kita itu nggak boleh seperti itu. Kita juga harus menghargai keyakinan mereka. Jadi jangka panjangnya itu kita harus lebih menghargai itu tadi, bahwa kita yang walaupun kita merasa benar, kita tidak boleh menghina orang lain. Kita harus menghargainya mereka supaya jangka panjangnya kita juga hubungannya semakin baik, tidak ada masalah ke depannya seperti itu. Berarti kita harus memberikan pemahaman dulu ya Memeni kepada Ya. anak-anak bahwa sebenarnya semua agama itu benar sebelum itu ya Memeni. Ya. Ya. Yang pertanyaan kedua ya Memeni, selama ini bagaimana Memeni menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Anda, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama besar atau sama-sama mengandung nilai-nilai kebajikan? Contohnya kita mengambil dari soal nomor 1 tadi Memeni ya, tentang toleransi keberagaman masih tetap. Jadi di sini juga kan ada kegiatan keberagaman atau keagamaan anak-anak. Ada kegiatan misalnya memperingati Isra Mi'raj untuk anak-anak yang Muslim. Kemudian ada kegiatan Natal atau Paskah untuk anak yang Kristen. Terus ada kegiatan Hari Raya Nyepi untuk anak yang Hindu. Nah itu ada beberapa pilihan atau dua pilihan itu yang harus kita ambil keputusannya itu tidak boleh egois. Intinya kita harus menyamaratakan. Misalnya kegiatan itu harus kita lakukan semua, karena di sini kita semuanya tidak beragama Muslim, tapi ada dua agama lain yang dianut anak-anak kita. Jadi kita keputusannya itu menyamaratakan bahwa kita harus bersikap adil. Jadi kita tidak boleh mengambil satu keputusan, yang dirayakan kegiatannya yaitu yang umat Muslim karena kita mayoritasnya Muslim. Tidak boleh seperti itu. Jadi kita harus menyamaratakan semua agama yang di sini, kita buat kegiatan yang sama sesuai dengan agamanya masing-masing seperti itu. Berarti intinya dari semua agama yang ada di lembaga kita tetap kita rayakan ya hari besarnya itu Betul, ya. karena kita saling menghormati. Tadi ya. Tapi waktunya bisa bersama atau gimana Memeni? Untuk waktunya kita ada banyak kegiatan. Contohnya kalau kegiatan keagamaan itu kan sudah ada waktunya masing-masing di Memeni. Kita nggak bisa menyatukan. Misalnya hari raya Idul Fitri kan ada tanggalnya sendiri, hari Natal ada tanggalnya sendiri, hari raya Nyepi ada tanggalnya sendiri. Itu kita tanggalnya berbeda. Kemarin kita juga pernah melakukan kegiatan di hari yang sama Memeni, yang sudah kita lakukan, yaitu judulnya memang toleransi keberagaman. Jadi anak-anak yang Muslim kegiatannya kemarin itu sholat duha di masjid atau di musola dekat di sekolah kita. Untuk yang anak-anak non Muslim kemarin juga melakukan kegiatan sama guru keagamaannya masing-masing seperti itu. Jadi kita juga bisa memberikan contoh kegiatannya itu berbeda waktu, itu sesuai dengan hari besar. Bisa juga kita buat dengan hari yang sama tetapi beda kegiatan dan beda guru keagamaannya seperti itu. Berarti tetap ada kegiatan meskipun harinya sama ya Memeni Ya, ya. tetap ada. Terus hari itu Memeni ya, kan dalam pengambilan keputusan itu apa kira-kira melibatkan wali murid atau bagaimana? Karena kita itu kegiatannya memang tidak dikip sendiri ya Memeni. Itu juga ada buku pedoman yang dimana kegiatan dalam setahun itu kita keluarkan ke
wali murid saat parenting pertama. Jadi setiap kegiatan kita mengumumkan ke grup WA grup masing-masing. Jadi wali murid antusias untuk kegiatan apa yang dilakukan anak-anak di sekolah. Tapi kita sudah memberikan waktu parenting itu kegiatan yang ada di sekolah, tidak mengajak wali murid, tapi kita memberitahu kalau kegiatan kita dilakukan, kita meminta untuk apa ya, dukungan. Setiap kegiatan yang di sekolah itu kita harus meminta dukungan wali murid karena wali murid di sini sangat antusias seperti itu. Walaupun tidak mengajak kegiatan di sekolah, tapi kita setidaknya meminta dukungan ke wali murid. Berarti tetap berkolaborasi dengan wali muridnya, Betul. supaya kegiatannya berjalan dengan baik dan dengan lancar ya. Ya, betul. Yang ketiga ya Mbak Beli, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya dilakukan sama Mbak Beli selama ini? Untuk langkah-langkah ini biasanya banyak sekali ya Mem Yeni. Yang pertama kita harus mengidentifikasikan masalah. Jadi masalah apa yang ada di lembaga kita, contohnya kayak toleransi beragama tadi itu harus diidentifikasi supaya kita tahu permasalahannya seperti apa. Untuk yang kedua itu menentukan siapa yang terlibat dalam situasi ini. Jadi ini kan tidak hanya intern antara siswa dan guru, kita juga terlibat dengan wali murid kita. Jadi kita harus tahu siapa yang terlibat dalam situasi ini. Dilemanya siapa ini, seperti itu. Kemudian yang ketiga, kita mengumpulkan fakta-fakta. Fakta-fakta yang relevan untuk situasi ini itu seperti apa. Contohnya toleransi keberagaman ini mungkin kalau berhubungan dengan agama itu kan masalah yang riskan sekali ya Mem Yeni. Kita tidak boleh terlalu banyak mencampuri masalah agama orang lain. Tapi kita harus tahu data ini harus kita kumpulkan dengan lengkap kalau ada masalah. Kemudian yang keempat yaitu pengujian benar dan salahnya. Yang kelima yaitu pengujian paradigma benar lawan benar, individu, rasa keadilan lawan rasa kasihan. Jadi kita harus tahu juga pengujian paradigmanya itu seperti apa. Yang keenam yaitu melakukan prinsip resolusi. Kemudian yang ketujuh investigasi opsi trilema, yaitu dengan cara mencari opsi di antara dua opsi, antara benar dan salahnya. Jadi kita tidak boleh egois menentukan oh ini yang salah, ini yang benar. Jadi kita harus mencari dua opsi. Okay? Untuk yang kedelapan yaitu membuat keputusan. Jadi kita harus tahu keputusan ini harus kita ambil secara berani dan bermoral. Jadi kita harus mengambil keputusan yang sesuai. Untuk yang kesembilan, dilihat lagi. Setelah kita mengambil keputusan, itu dilihat lagi dan harus direfleksikan. Jadi setelah mengambil keputusan dilihat lagi ini benar atau tidak. Nah, yang terakhir harus direfleksikan, yaitu keputusan ini memang sesuai dengan proses pengambilan keputusan yang diambil pelajarannya. Jadi dalam pengambilan keputusan yang dilakukan sama Mem Heni, berarti Mem Heni melakukan 9 langkah tadi ya, Iya, ya. betul. Pertanyaan yang keempat ya Mem Heni, hal-hal apa saja yang selama ini Mem Heni anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yang paling efektif untuk mengambil keputusan itu yaitu musyawarahnya Mem Yeni. Karena suatu keputusan itu tidak boleh diambil secara individu. Karena kita harus mengetahui sumber masalah dari mana, terus masalah itu harus diselesaikan seperti apa. Kita harus mengambil keputusan secara bermusyawarah atau bermufakat. Kemudian kita harus mengetahui juga opsi-opsi itu tidak mengambil satu opsi dari satu orang. Kita harus mengambil lebih dari satu opsi. Bisa boleh mengambil dua opsi. Karena misalnya kita mengambil satu opsi, kita belum tentu bisa menyelesaikan masalah itu. Kemudian kita harus mengambil keputusan dan pelajaran. Jadi keputusan itu harus kita refleksikan supaya kita tahu bahwa keputusan yang kita ambil itu benar-benar betul. Seperti itu, Mem. Berarti dalam itu tadi Mem Heni menggunakan dua opsi ya Mem Heni. Di antaranya dengan musyawarah sama merefleksikan hasil keputusannya. Pertanyaan yang nomor 5 ya Mem Heni. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangannya untuk mengambil keputusan biasanya itu
pro dan kontranya wali murid ini, karena di sekolah kami tidak hanya satu dua wali murid, tapi ratusan ya Mem ini, dan banyak sekali pemikiran yang berbeda, banyak sekali permintaan wali murid juga yang berbeda. Jadi kita masalahnya itu di pro dan kontra. Wali murid biasanya yang satu mintanya ini, yang satu mintanya itu. Jadi kita harus benar-benar tahu dan mengambil sikap yang baik seperti apa. Jadi permasalahan yang paling kita alami biasanya pro dan kontra. Seperti itu. Kalau ada pro dan kontra, pastinya kan ada solusinya ya Mem ini. Betul. Kira-kira apa solusinya Mem ini? Mungkin solusinya kita juga harus berhubungan dengan yang tadi, yaitu dengan musyawarah. Nah, makanya kita tidak boleh mengambil suatu keputusan itu secara individu, kita harus bermusyawarah atau bermufakat. Seperti itu Mem. Jadi tetap mengedepankan musyawarah ya Mem ini. Iya, betul. Ya. Pertanyaan selanjutnya, apakah Mem Heni memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam menyelesaikan sebuah kasus dilema etika? Atau apakah Mem Heni langsung menyelesaikannya di tempat saat itu juga? Untuk masalah itu kan suatu hal yang riskan ya Mem ini. Kalau kita ulur-ulur atau undur-undur itu masalah tidak akan selesai, malah makin rumit dan banyak. Jadi kalau saya biasanya itu langsung menyelesaikan di saat itu juga, mengambil keputusan di saat itu juga, solusinya juga di saat itu juga. Berarti kalau seandainya ada masalah, berarti langsung diselesaikan di hari itu juga ya Mem Heni ya? Betul. Agar masalah itu tidak terlalu panjang dan terus agar kita selesai dan bisa kembali yang lainnya. Iya, betul. Pertanyaan selanjutnya ya Mem, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah dan membantu Mem Heni dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika? Ini juga berhubungan dengan yang tadi. Banyak sekali seseorang yang biasanya membantu, karena kita juga kalau ada masalah biasanya harus dimusyawarahkan. Biasanya saya itu sama komunitas sekolah teman sejawat atau dengan guru-guru yang ada di sekolah, kemudian yayasan sekolah juga sangat sekali membantu. Adapun komunitas sekolah ini juga salah satu yang mendukung kami untuk menyelesaikan suatu masalah yang ada di sekolah, itu yang sangat membantu, diantaranya itu tadi teman sejawat, yayasan, dan komunitas sekolah. Berarti tetap ya Mem Heni ya, berarti kita juga perlu dengan komunitas sekolah tadi, juga ada teman sejawat, ada komite, dan juga dengan yayasan tadi ya. Iya, betul. Pertanyaan yang terakhir ini Mem Heni, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Mem Heni petik dari pengalaman pengambilan keputusan dilema etika? Pembelajaran yang dapat dipetik yaitu kita harus mendepankan musyawarah atau mufakat. Kita tidak boleh mengambil keputusan secara sepihak. Kita harus melibatkan orang yang ada di sekitar kita untuk menyelesaikan suatu masalah. Jadi keputusan yang baik adalah keputusan dengan bersama-sama, yaitu dengan cara bermusyawarah. Seperti itu Mem. Berarti kembali seperti tadi ya Mem ya, yaitu dengan musyawarah. Terus kalau dalam musyawarah tadi kan pastinya kan ada yang pro dan kontra juga ya Mem ya. Ada yang setuju dan ada yang tidak. Terus bagaimana cara Mem Heni mengatasinya itu? Cara mengatasinya yaitu dengan cara voting ya Mem. Kita mengambil keputusan dengan suara yang terbanyak. Jadi jumlah guru kita, misalnya kita menyelesaikan dengan teman sejawat, jumlah guru kita kan ada banyak. Misalnya ada 10. Di antara 10 ini yang tidak setuju misalnya ada 4 dan yang setuju 6. Berarti kita mengambil keputusan dengan cara voting, yaitu suara yang terbanyak yang kita ambil. Seperti itu. Berarti kalau tadi dalam musyawarah masih ada voting juga ya Mem Heni ya. Tetap Ada voting. Dengan harapan dengan adanya voting tadi sebuah kegiatan bisa berjalan lancar dan pengambilan keputusannya juga bisa secara mufakat. Betul, betul Yani. Itu saja Mem Heni yang saya tanyakan tadi. Sebelumnya saya terima kasih banyak karena sudah dibantu tugasnya. Sama-sama Saya Mem mohon Heni. maaf ya. Ya, semoga bermanfaat, semoga semakin sukses ke depannya. Terima Bisa kasih. bantu doanya Mem Yani. Terima kasih. Assalamualaikum Mem Heni. Waalaikumsalam.
Assalamualaikum Mang Nikma. Waalaikumsalam Mami Yeni. Selamat siang Mang Nikma. Selamat siang Mami Yeni. Ya, maaf ya Mang Nikma sebelumnya. Hari ini saya mungkin mengganggu waktu Mang Nikma sedikit. Iya, enggak apa-apa. Mungkin Mang Nikma mau perkenalan diri dulu. Boleh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rela Tulikma. Di sini saya sebagai Kepala KB Negeri. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih ya Mang Nikma atas waktu yang diberikan kepada saya. Iya, ini kan saya ada tugas demonstrasi kontekstual, di mana tugasnya itu saya harus mewawancarai beberapa kepala sekolah. Tidak apa-apa ya Mang Nikma? Iya, enggak apa-apa, monggo. Pertanyaan yang pertama ya Mang Nikma, selama ini bagaimana Mang Nikma cara mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika dan tuntutan moral? Kalau saya melihatnya itu kasus dilema etika moral itu antara benar dengan yang benar, tapi seperti bertentangan dari satu sama yang lainnya. Dan kalau yang apa namanya tadi, tuntutan moral itu antara benar dengan yang salah. Jadi situasi di mana saya harus mengambil keputusan antara mana yang benar dan mana yang salah. Berarti ini keputusannya itu mencari dilemanya antara benar sama yang benar sama yang salah. Mungkin bisa dikasih contoh kasusnya Mang Nikma? Seperti kalau di lembaga kami biasanya kalau masih KB itu kan biasanya kan anak itu kan suka bertengkar dengan temannya. Kita kan kadang kita sebagai orang dewasa kan nggak tahu maksudnya anak A dengan anak yang B itu kan mana yang benar, kan kita kan terkadang juga belum tahu. Jadi kita itu biasanya itu menanya dulu, kamu maunya apa, terus yang ini kamu maunya apa. Sementara yang sebenarnya dua-duanya ini betul, tapi caranya untuk menyampaikannya itu terkadang keliru. Akhirnya setelah kami seperti apa, setelah kami tanyain tadi, oh ternyata maksudnya si A itu seperti ini, maksudnya si B itu seperti ini. Jadi kita bisa mengambil keputusan menjelaskan kepada si A bahwasanya kamu itu harus seperti ini, tidak boleh seperti itu, dan juga sebaiknya dilihat tidak. Berarti contoh kasusnya yang di kelompok bermain tadi yang berebutan mainan mungkin ya Mang Nikma ya. Seringnya seperti itu. Iya, jadi kan anak-anak mungkin rata-rata mereka beranggapan mereka benar gitu ya. Jadi yang cara mengidentifikasinya benar tadi ya Mang Nikma. Iya. Itu yang nomor 2 ya Mang Nikma. Selama ini bagaimana Mang Nikma menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama besar atau sama-sama mengandung nilai-nilai kebajikan. Jadi kita untuk menanganinya itu saya harus mengumpulkan beberapa fakta dulu. Kenapa ini kok bisa terjadi dan siapa saja yang terlibat di dalam masalah tersebut. Jadi dari situ biasanya kita dari lembaga itu bisa mengambil keputusan apa yang terbaik, solusi apa yang harus diberikan ke wali murid atau murid itu sendiri. Berarti dengan cara sama seperti tadi ya Mang Nikma ya, yaitu identifikasi dulu masalahnya, lalu mencari fakta-faktanya, lalu mencari siapa saja yang terlibat. Seperti itu ya Mang Nikma. Pertanyaan yang selanjutnya Mang Nikma, langkah-langkah atau prosedur apa yang biasanya dilakukan selama ini dalam pengambilan keputusan? Biasanya kita ya seperti yang tadi, seperti pertanyaan yang kedua tadi. Jadi saya harus mengumpulkan fakta yang ada. Terus setelah itu kami akan mengambil keputusan dari fakta-fakta yang ada tersebut. Berarti cara mengidentifikasinya sama seperti nama tadi ya Mang Nikma ya, yaitu mengumpulkan fakta-faktanya dulu. Setelah ada fakta-faktanya, baru Mang Nikma bisa mengambil keputusan apa yang bisa diambil seperti itu. Kalau nggak seperti itu kan nggak bisa nanti sampai yang gurunya pilkase, gurunya ini itu kan sebenarnya kita sebagai lembaga itu mau yang terjadi itu. Berarti ini tadi kan sama seperti tadi juga ya Mang Nikma ya, berarti identifikasinya benar melawan benar dulu ya, kayak gitu
ya. Pertanyaan selanjutnya ya Memikma, hal-hal apa yang selama ini yang Memikma anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Biasanya saya itu mengumpulkan fakta-fakta yang ada, lalu menganalisis benar dan salahnya, lalu saya akan mencari solusi dari masalah tersebut. Setelah itu saya sampaikan solusinya seperti ini, lalu nanti kedua belah pihak itu akan menjalankan solusi yang tadi dengan teman-teman. Berarti Memikma mengumpulkan fakta-fakta dulu ya Memikma, baru kemudian bisa diambil solusinya ya. Terus dalam pengambilan solusinya ini Memikma, kira-kira Memikma butuh kolaborasi sama yang guru yang lain atau bagaimana Memikma? Ya, biasanya kita ketika ada masalah tertentu biasanya kita melakukan musyawarah untuk mengambil keputusan atau suara terbanyak mana yang terbaik untuk si A dan si B. Berarti melalui musyawarah juga ya Memikma ya. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Biasanya sih tantangannya itu seperti kayak kita mengumpulkan bukti-bukti yang ada, terus bagaimana mengambil solusi yang tepat untuk kedua belah pihak, dan juga kita harus tahu sifat masalahnya ini urgent atau tidak. Berarti Memikma ini tantangannya itu kesusahan dalam mengumpulkan buktinya dulu itu ya. Ya. Soalnya kan mungkin terkadang KP kan mereka menganggap benar itu mungkin yang Memikma ya. Oh aku sih benar, itu yang salah mungkin seperti itu yang Memikma ya. Jadi melalui pengumpulan bukti-bukti dulu, lalu diidentifikasi, baru bisa diambil solusinya seperti itu. Pertanyaan selanjutnya yang Memikma, apakah Memikma memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penjelasan kasus dilema etika? Apakah Memikma langsung menyelesaikannya di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Kalau memang ada, prosedur apa yang akan dijalankan bersama Memikma? Kalau saya sih biasanya berarti kan tidak ada jadwalnya ya kan, itu kan maksudnya kita kan nggak tahu depannya akan terjadi apa, jadi harus kita selesaikan saat itu juga. Misalnya kalau ada dua problem yang terjadi berbagai, berarti kita harus memilih yang urgent dulu yang kita selesaikan, baru menyelesaikan yang lainnya gitu. Berarti ini prosedur yang dipakai Memikma yaitu kasusnya dalam penyelesaiannya diselesaikan di hari itu juga. Seperti itu ya. Berarti tanpa menunda waktu untuk menyelesaikannya ya Memikma ya. Oh biar cepat selesai. Untuk itu Memikma ya, biar cepat selesai. Kalau seandainya ya, dari kan ini kan jelasnya berkurang sama wali murid juga. Kalau kan berarti wali muridnya juga belum paham kan kalau seandainya itu ada masalah. Kalau seandainya sudah pulang kan jelasnya Memikma juga sudah menjelaskan pada wali murid. Kalau wali muridnya enggak, kerjanya itu bagaimana Memikma solusinya? Ya kita kasih bukti-bukti yang ada bahwasanya anaknya sudah seperti ini di sekolah seperti itu. Jadi kan kita harus kasih dulu apakah di rumah juga seperti itu Anda siapa misalnya gitu. Berarti tetap memberikan bukti kepada wali murid agar yang keputusan diambil Memikma bisa dipertanggungjawabkan seperti itu. Nah selanjutnya yang Memikma, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Memikma dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Biasanya kita musyawarah terlebih dahulu ya dengan guru yang lain di lembaga. Jadi kalau misalnya ada satu kasus yang urgent ya berarti harus diselesaikan saat itu juga melalui seperti musyawarah bersama-sama dengan guru, dengan kepala sekolah, dengan komite atau wali murid.
agar masalahnya itu tidak berlarut-larut sampai lama. Oh, berarti dalam hal ini Memikna juga butuh kolaborasi dengan teman sejawat, dengan orang tua, dan juga dengan komite sama yayasan ya Memikna ya. Terus Memikna ya, dalam musyawarah ini tadi, kan tadi Memikna kan bilangnya kalau ada masalah harus diselesaikan di hari itu juga. Ya, berarti kan, terus tadi kan Memikna juga bilang kalau masalah itu harus dimusyawarahkan. Dalam musyawarah itu kan tadi ada beberapa komite tadi kan ya, komite, ada komunitas tadi, ada teman sejawat juga. Kalau seandainya salah satu dari faktor-faktor ini tadi tidak ada, apakah tetap ada musyawarah atau bagaimana? Kita lihat misalnya kalau salah satu yang tidak hadir tapi kebanyakan kita yang hadir tetap kita laksanakan, dan yang satunya mungkin bisa mengikuti keputusan yang ada. Berarti tetap dilaksanakan meskipun anggotanya tidak sebanyak yang tadi itu ya memangnya ya. Mungkin hanya dari komite atau dari orang tua sama beberapa guru gitu aja ya memangnya ya. Yang terakhir ini Mamina, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat dipetik dari pengalaman pengambilan keputusan dilema etika? Pembelajarannya itu dari masalah-masalah yang ada kita harus apa ya, seperti mengumpulkan bukti-bukti dulu agar kita tidak rasanya tidak sembrono untuk mengambil keputusan, biar di semua pihak itu enak, saya juga enak, wali murid juga enak, dan anak-anak yang bersekolah di sini juga merasa nyaman. Jadi kita seperti tadi yang memang ya, yaitu mengumpulkan bukti-bukti dulu. Terus kalau seandainya kadang-kadang anak juga ngeyel ya Mamima ya, aku nggak itu nggak, berarti bagaimana cara Mamima untuk mencari bukti yang lain supaya kejadian itu memang benar-benar itu terjadi. Kita bisa bertanya ke teman-teman yang ada di sekeliling anak-anak tersebut ketika kejadian itu terjadi. Misalnya kan kalau anak-anaknya kita bisa bertanya, oh ya tadi kamu lihat nggak si ini melakukan ini? Kan biasanya kan anak kecil itu kan kalau ditanya kan jarang sekali berbohong ya kan. Jadi saya bisa mengumpulkan fakta-fakta itu dari teman-teman yang lain atau orang-orang di sekeliling. Berarti juga melibatkan teman-teman yang lainnya juga ya Mamima ya. Dan kalau seandainya nggak ada temannya gimana Mamima dalam itu tadi? Kenapa? Kalau seandainya tidak ada teman yang di di dalam kelas tadi, kan tadi kan memang mengatakan saya bertanya kepada teman-temannya. Kalau seandainya nggak ada teman yang melihat, terus bagaimana? Kalau tidak ada teman yang melihat berarti saya harus bertanya lagi ke lawannya yang tadi itu. Apakah benar kamu seperti itu? Nanti kan dia kan juga, oh mungkin maksudnya seperti ini. Nah, jadi saya di situ bisa mengumpulkan faktanya seperti ini. Nanti kita bertanya kepada anak tersebut yang menerima ya. Kita kan juga melatih kejujuran juga ya menerima ya. Iya. Seperti itu. Sudah menerima, saya rasa sudah cukup wawancara sedikit tentang pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Saya ucapkan terima kasih banyak dan saya mohon maaf jika mengganggu waktu menerima. Assalamualaikum menerima.